Rahim. Qala al-muallif al-wali at-taqi al-qutub al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dhurana min al-angal wa qala man nadara ila dunya bi aini ra'sihi ra'a gururan wa zura wa man nadara ilaiha bi aini qalbi ra'a haba'an mansura. Barang siapa di antara kita melihat keadaan dunia ini, tentang dunia ini dengan kepala kita, dengan akal kita, maka akan Anda dapatkan dunia ini penuh dengan tipuan dan kedustaan. Ayo, anak aja ente berpikir sebentar. Omongan seorang wali kutub ini mantap. Kalau kita melihat tentang keadaan dunia ini dengan akal kita, dengan pola pikir kita, maka Anda akan mendapatkan dunia ini penuh dengan tipuan dan kedustaan. Kita ngomong yang dulu aja. 20 tahun yang lalu ente hidup di bumi ini terasa berkah dan enak. Kenapa terasa berkah? Dulu 20 tahun yang lalu kalau mau mengadakan pernikahan sekampung, gotong royong, semalaman, gak tidur, ibu-ibunya ngumpul seberatan. Anak ngumpul sama bapak, sama ibu, dulu itu bisa 1 jam, bisa 2 jam saling tatap wajah orang tuanya. Tapi saat ini waktu sudah gak terasa lagi, yang 24 jam yang ada sama anak adalah HP. Duduk sama ibu megang HP, duduk sama cowok laki-laki suaminya megang HP. Sehingga waktu itu nggak terasa lagi keberkahannya dan kenikmatannya. Waktu tidak berubah. Yang berubah adalah kita menjadikan waktu itu terbuang secara sia-sia. Makanya kalau ente punya akal sehat akan melihat waktu itu, ya Allah ternyata penuh dengan ketipuan dan kedustaan. Yang kedua, banyak manusia saat ini dia nggak takut sama Tuhan, dia lebih malu kepada manusia. Artinya dia tidak mau jujur dengan Allah, tapi dia mau bohong di hadapan manusia. Yang penting aman di hadapan manusia. Ini saat ini. Casing oke, penampilan oke, tapi hatinya tidak sesuai dengan penampilan. Ini yang bahaya. Sehingga waktu bagi manusia yang semacam itu nggak terasa lagi. Ya Allah kok sudah seminggu, ya Allah kok sudah setahun, ya Allah kok sudah makin tua. Yang ada dalam otaknya waktu itu nggak ada keberkahannya lagi. Bahkan uang saat ini walaupun banyak sudah nggak ada rasa keberkahannya lagi. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicabut? Karena manusia sudah terkontaminasi pola pikirnya, ketipu oleh dunia. Di antaranya kita duduk dengan tuan guru, kita duduk di majelis, yang dilihat tuh HP, cecetan, apa itulah yang diangkat berkah oleh Allah. Kalau seandainya Allah Ta'ala kasih HP, tapi HP dimanfaatkan untuk dakwah, HP dimanfaatkan untuk medsos yang penting positif, itu akan mendapatkan nilai pahala yang baik. Tapi sayang demi sayang, HP inilah yang merubah kita memandang wajah orang tua, kumpul di dalam rumah tangga anak-anak kita bukan mandang abah ibunya lagi. Anak-anak kita main PS dengan HP-nya. Kita seharusnya duduk dengan anak, dengan bapak, memandang wajah, itu rahmat, malaikat rahmat turun, doanya berkah. Sudah hilang lagi keberkahan malaikat tersebut, sudah hilang lagi keberkahan ilahi. Yang ada adalah bingung anak ini, siapa idola mereka, siapa yang mau mereka menjadikan panutan. Banyak datang ke majelis, yang dicari cuma ramenya, bukan ilmunya, bukan pengamalan daripada ilmu tersebut. Ini yang terjadi di akhir zaman. Naik ke tingkat yang lebih tinggi. Wa man nadra ilaiha, barang siapa yang melihat dunia ini bi'aini qalbi, dengan mata batinnya, dengan hatinya, ra'a haba'an mansura, maka dunia ini enggak ada arti. Dunia ini enggak ada artinya sedikit pun, enggak ada nikmatnya dunia sedikit pun. Kenapa? Karena ente yakin sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Kenapa tidak ada artinya? Karena setelah kehidupan ini, itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita menghadap Allah dan kita diterima oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah, itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang hakiki, yang nikmat kekal abadi di alam sana. Allahumma sholli ala. Tapi sayang demi sayang, kata Nabi Muhammad, yang ditakutkan pada akhir zaman mereka itu apa? Al-wahan. Takut mah dan takut
takut miskin. Ini yang sudah terjadi. Kalau sudah ini yang terjadi, musibah demi musibah, walaupun majelisnya banyak, walaupun habaibnya banyak, walaupun tuan gurunya banyak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala cabut inti kehidupan, yaitu keberkahan dari jiwa kita masing-masing. Ketika keberkahan itu hilang dari hati kita, maka musnah segala kebaikan yang akan kita miliki. Ente lihat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu yang dicari apa? Berkah. Semuanya berkah. Ilmu yang dicari berkah, rumah tangga yang dicari berkah, uang yang dicari berkah, hidup yang dicari berkah. Kalau tidak ada berkahnya, apa artinya hidup? Apa artinya uang banyak tanpa ada keberkahan? Sudah berapa banyak manusia yang datang ke Habib kaya, bos batu bara. Bos batu bara masih hadir pengajian-pengajian. Masya bos batu bara datang ke Habib cuman galau, stres, uangnya eman, buat apa? Ngapain? Uang banyak, kencing manis, ngapain juga? Uang banyak, mobil sampai 50 biji, setruk, ngapain juga? Gak ada nikmatnya, berarti manusia itu ketipu oleh dunia. Sehingga banyak kaum muslimin di akhir zaman anak mudanya, saking ketipunya oleh dunia, dia ninggalkan sholat demi pekerjaannya. Dia ninggalkan sholat demi hadir walimah pernikahan. Dia ninggalkan sholat demi kesenangan kumpul sama teman-temannya. Kalau ini sudah terjadi di akhir zaman, maka lihat tahun akan datang makin menakutkan lagi kejadiannya. Kita akan tidak merasakan kecuali kita kembali kepada Allah. Apapun yang akan terjadi, kita akan menunggu yang namanya kematian. Karena kematian itu yang kita tunggu. Karena kita akan menghadap kepada Allah, ingin berkumpul dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Tapi manusia yang takut dengan mati, mereka yang takut berjumpa dengan Allah dan Rasul, pasti hatinya ada apa-apanya. Kenapa? Yang takut dengan penyakit, yang takut dengan kepikiran, yang takut dengan hidupnya di dalam kehidupan rumah tangga, berarti dia sudah nggak takut lagi dengan siksa Allah. Dia nggak takut lagi dengan murka Allah. Tapi mereka yang takut dengan murka Allah, mereka yang takut daripada tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka semua yang ada di alam semesta ini tidak ada sedikit pun yang ditakutkan oleh dia. Anak kasih contoh kepada anda semuanya. Habib punya santri hampir 80% mereka gratis semuanya makan, dan Habib tidak pernah kekurusan, bahkan gendut. Santai. Tidak usah ente mau jogging, mau apa. Kalau sudah ente ditakdir mati 100 tahun, tetap 100 tahun usia ente. Walaupun ente guru olahraga, pemain bola, tapi mati juga walaupun tengah lapangan. Banyak pemain sepak bola mati tengah lapangan karena jantungan, betul? Pemain tinju mati di ringnya banyak. Ada yang sakit gak mati-mati, sampai giginya ompong semuanya gak mati-mati. Ada yang sakit sampai 30 tahun gak mati-mati, sampai yang ngurus uyu. Betul? Sudah, tidak usah mikirin mati. Yang anda pikirkan amal baik anda diterima enggak oleh Allah. Ketika anda memikirkan amal baik anda diterima oleh Allah, enggak bakalan sempat ente punya hati, punya mulut memikirkan orang lain. Semasih memikirkan orang lain, semasih menilai orang lain, berarti kita semuanya pada saat ini ketipu tentang keadaan dunia ini. Jangan ketipu sepulangnya dari majelis ini. Kita enggak boleh ketipu lagi dengan keadaan dunia ini. Dunia ini tipuan dan banyak dusta. Jangan banyak mengumpul dengan orang yang suka ngerompi. Karena kumpulan anda dengan mereka pasti akan timbul kata-kata dusta atau ghibah atau namimah. Kembalikan ke masa 20 tahun yang lalu. Bagaimana kita duduk sama keluarga, saling pandang, makan bersama, saling berbakti. Duduk sama keluarga rombongan satu kampung nikmat, tahlilan satu kampung nikmat. Tapi saat ini sudah nggak ada lagi. Yang ada walaupun di majelis taklim, gurunya, sahabibnya pun megang HP saat ini. Stres kita. Paham? Usahakan walaupun anak megang HP apapun, tapi ke dalam positif. Anak Habib main HP boleh. Tapi waktu Habib sholat, HP-nya diambil. Dan dia harus ikut sholat. Mulai kecil sudah diajarin semacam itu. Habis itu kasih HP. Nggak masalah. Tapi waktu sholat biar ngelihat antara maghrib dan isya, biar anak itu ngelihat bapak ibunya apa yang dilakukan, begitu loh ya. Subuh, kalau subuh Habib itu jam 4 sudah ngasih contoh kepada anaknya, dibangunin apa, walaupun sulit, penting dia bangun dulu, tidur lagi nggak ada masalah. Nanti ngajar di sini, habis itu Habib ke kantor, main burung, pulang FF. Kalau bisa jangan tidur malam ya. Ini bos murid, bos murung. Nah itu maksud Habib ya. Jadi ente mau lakukan apa aja biarkan. Orang mau ngomong apa kok tuan guru main burung. Ya biar. Bukan laki-laki kau nggak punya burung. Betul? Betul?
Habib suka burung. Paham? Kalau perempuan suka burung, normal. Betul? Betul. Jadi jangan komentar kenapa tuan guru main burung, kenapa itu, biarin. Yang banyak komentar itu menunjukkan dirinya itu kotor. Yang banyak menilai itu dirinya kotor. Paham? Nabi Muhammad itu tidak pernah mengomentarin buruk dengan orang, selalu positif. Tidak pernah membahas apapun yang nggak melanggar dengan agama, jalankan aja. Paham ya? Nah, kesimpulannya pada malam ini, renungkan dunia. Ente beli HP kayak gini, besok kepingin lagi beli yang lebih mahal. Itu berarti dunia tipu. Ente punya suami bungas, setahun, dapat setahun, kepingin lihat laki-laki lagi. Nah, punya bini cantik, ngelihat wanita lain. Nah, ini dunia itu tipuan. Paham? Ente sudah cantik, sudah ngelayanin suaminya, ternyata lakinya masih noleh laki wanita lain. Betul? Dunia tipuan. Ya, jangan ketipu, jangan merasa memiliki itu suami, jangan merasa memiliki itu anak, dan jangan merasa memiliki istri. Karena istri, anak itu amanah titipan dari Allah yang harus kita bina dengan ajaran Nabi Muhammad. Insya Allah kita kumpul dunia sampai akhirat.